Tugas intelektual muslimah tidak semata menganyam kata, menelurkan gagasan, tetapi juga harus berupaya mengubah realitas yang bersifat mungkar, serta mengubah kata-kata dan gagasan menjadi sebuah kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidhanillah wa musallian ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas karunia Allah kita masih berada di bulan mulia, Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan, yakni bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, menghiasi hari-harinya dengan ibadah karena keimanan kepada Allah semata. Ramadan sudah semestinya menjadi landasan spirit bagi kaum muslimin untuk berubah, yakni menjadi muslim yang bertakwa, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Bukan hanya ketakwaan individu, namun juga diharapkan ketakwaan kolektif. Bukan sekedar ketakwaan yang bersifat lokal dan nasional, namun juga kita berharap menjadi ketakwaan global. Berkaitan dengan hal tersebut, Ramadan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, baik dalam aspek ibadah, spiritual, maupun aspek politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah sempurnakan nikmatku dan aku ridho menjadikan Islam menjadi agama kalian. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah menyampaikan terkait dengan kesempurnaan Islam tersebut. Maka ibu-ibu, sahabat muslimah rahimakumullah, perubahan yang ada hari ini, yang tidak kita berharap sekedar hanya perubahan individu, sangat dipengaruhi sebenarnya oleh perubahan sosial. Kaum intelektual di sini mempunyai peranan penting dalam proses perubahan atau transformasi sosial ini. Kaum intelektual adalah kelompok yang menempatkan nalarnya sebagai kemampuan utamanya. Dalam bahasa Al-Quran, merekalah disebut sebagai ulul albab. Merekalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Di dalamnya diimbangi dengan zikir kepada Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, yaitu Allah Al-Khaliqul Mudabbir. Dan yang paling penting, ada pada diri mereka itu kesediaan untuk mengamalkan ilmu mereka untuk kebaikan umat. Meskipun secara kuantitas hari ini kita lihat jumlahnya sangat sedikit, namun secara kualitas peran kaum intelektual sangat penting. Dengan pengetahuan dan wawasan yang mereka miliki, gerak langkah mereka akan sangat menentukan arah perkembangan masyarakat. Para intelektual muslim memiliki peran penting, yakni membebaskan masyarakat dari cengkraman sistem dan ideologi sekuler hari ini dan membawa mereka menuju sistem dan ideologi Islam. Dengan kata lain, kaum intelektual muslim mempunyai tugas besar. Mereka harus melakukan transformasi sosial menuju tegaknya peradaban Islam, menggantikan peradaban material yang makin rapuh dewasa ini. Intelektual muslimah sejati adalah mereka yang berani melakukan penolakan keras atas setiap kecenderungan destruktif, sesuatu yang merusak dalam masyarakat. Mereka tidak akan berdiam diri di atas menara gading atau memosisikan diri sebagai seolah resi. Tugas intelektual muslimah tidak semata menganyam kata, menelurkan gagasan, tetapi juga harus berupaya
mengubah realitas yang bersifat mungkar, serta mengubah kata-kata dan gagasan menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, seorang intelektual muslimah setidaknya harus bisa berpegang pada dua hal. Yang pertama, memimpin umat dalam perang gagasan atau intellectual war atau ghazwul fikr dengan musuh utamanya yaitu materialisme, induk dari segala bentuk sekularisme dunia modern. Maka seorang muslimah, intelektual muslimah ini menuntut menjadikan sumber mata air pemikiran mereka dari yang semula barat menjadikan sakofah Islam yang menduduki peran utama. Yang kedua adalah menggerakkan umat untuk perubahan dari sesuatu yang bersifat mungkar menuju yang ma'ruf. Karena itu seorang intelektual muslimah tidak boleh berpangku tangan sementara dia tahu dunia akan tenggelam. Dalam kerangka ini, seorang intelektual muslimah semestinya memahami 3 hal penting. Pertama, tentang realitas sesungguhnya dari masyarakat yang ada saat ini yang akan dia rubah. Mereka tahu persoalan yang menimpa umat. Mereka tahu akar persoalan yang dialami oleh mereka. Yang kedua, kemana masyarakat ini harus dibawa dan tatanan ideal seperti apa yang semestinya harus diwujudkan. Ketiga, bagaimana cara mengubah masyarakat yang senyatanya yang menuju semestinya. Jadi fakta hari ini yang buruk bagaimana menjadi ideal. Dalam usaha transformasi sosial ini, seorang intelektual muslimah tidak harus mendasarkan semua kerjanya itu pada prinsip tauhid. Dan demi tegaknya tauhid, karena inilah nilai tertinggi yang semestinya dipegang erat oleh intelektual muslimah. Semoga Ramadan tahun ini menjadi momen bagi para intelektual muslim terbangun kesadarannya bahwa merekalah motor penggerak perubahan di tengah umat, menguatkan tekad menjadi bagian dari perubahan peradaban dari rusak menjadi mulia di atas pondasi akidah Islam. Ramadan makin berkah dengan Islam kafah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.